tombol merahnya sampai agak lama. Make sure under area safe for aircraft landing. Oke. Akurat ya. Wah, pas persis. Halo, selamat datang di vlog Cak Son. Nah, teman-teman, kali ini saya kedatangan sebuah produk drone terbaru yang lagi viral ya, teman-teman ya. Ini adalah DJI Avata. Ini adalah masuk kategori drone FPV. Sebenarnya juga di drone Mavic kemudian Phantom juga FPV juga sih, cuma bedanya kita nggak pakai Google. Ya udahlah, intinya ini adalah drone DJI Avata yang terbaru. Kita akan coba review. By the way, teman, ini kita kemarin sudah nyoba ya. Jadi ini bukan unboxing dari masih plastikan, tapi nggak apa-apa. Nanti saya akan cuman menceritakan sekilas apa aja kalau kita beli ini dapat apa aja, teman ya. Ada Flymore kit kombonya. Dan juga dapat DJI Google yang 2 atau versi 2 ya, bukan yang versi pertama. Di sini juga sepaket sama motion controlnya, jadi kita nggak pakai joystick untuk menerbangkannya ini ya, karena joysticknya dijual terpisah dan harus dibimbing manual sendiri. Oke, langsung aja kita mulai dari ini dulu, baterai dulu ya. Ini dapat apa aja yang versi kombonya. Kita buka cuy. Nah, ini dia ya, baterainya dapat 2. Kemudian ini dapat, ya dapat 2 sih. Dan dapat ini charger hubnya ya, charging hub. Di sini kita nggak dapat adaptor. Dan untuk ngecasnya dia pakai USB Type C, cuy, bisa dilihat ya. Oke, USB Type C kurang fokus mungkin. Nah, Type C. Untuk ngecasnya ketika kita seri ini nggak berbarengan, tapi salah satu diambil dari yang paling ngedrop, paling pertama. Oke. Terusnya kita singkirkan. Nah, sekarang ini kita ke unit aircraftnya, teman ya. Ada DJI Avata sendirian. Dan untuk kalian mau beli, bisa beli terpisah ini tok sih. Ini aja bisa. Oke, kita buka ya. Nah, di dalamnya ya ini dapat satu pair propeller. Ada kayak charging dock ya. Charging dock ini untuk ngecas baterainya DJI Avata. Sama, masih pakai USB Type C juga. Jadi kita nggak dapat adapter ya, adaptor. Dan ini unitnya cuy. Oke, ini unitnya. Dan ini ada kayak buku-buku ya, kayak kitab-kitab ada di sini semua sembunyi. Nah, ada di sini semua. Bukan garansi sih, tapi kayak semacam kayak DJI apa gitu. Oke, terusnya kita singkirkan dulu. Nah, saya penasaran mau ingin nimbang berat badan. Oke, beratnya ini sini aja bis. Sekitar 417 gram. Lumayan, ini enteng banget ya. Ini enteng kok sebenarnya kok. Ini seukuran mungkin beratnya kayak Mavic Air 2 mungkin. Oke, ini unit Avatanya. Dapat satu baterai dan sudah ada lens covernya. Nanti saya akan juga menjelaskan di video berikutnya kekurangan dan kelebihan DJI Avata. Jadi ini murni hanya untuk sedikit feel unboxing aja dulu ya. Nanti untuk video yang lebih lengkapnya saya bahas di judul lain. Biar gak terlalu panjang cuy. Ini ada DJI Google 2 ya, bukan DJI Google V2, beda kan ya. Yang DJI Google V2 itu adalah DJI Google 1 yang version 2. Nah, ini terbaru yaitu DJI Google 2. Nggak pakai Vivian. Nah, nanti mungkin kalau ada pembaruan lagi ya berarti DJI Google 2 V2 mungkin. Seperti itu nanti ya. Ini dapat sama remote motion control ya. Motion itu gerakan, control motion. Oke, buka dulu. Nah, ini dia Google-nya, dan ini sangat kecil karena yang terbaru, dan dia tampilan view-nya tuh sudah full HD cuy. Bagus, jernih banget, sampai 50 fps lebih ya. Iya, 50 fps-an lebih nggak salah kemarin saya nyobanya. Kalau kalian mau download aplikasinya ya pakai DJI Fly ya. Kemarin saya sudah coba tadi malam pakai DJI Fly ini, ternyata kita nggak bisa ngontrol. Jadi kontrolnya tetap dari sini cuy. Nah, di sini ada kayak gestur ya, seperti mouse track mouse-nya di laptop lah. Kayak kalau kalian nge-mouse di laptop seperti ini. Geser kanan, geser kiri. Untuk kembali ini tekan 2 jari. Ini untuk back. Untuk eksekusi tekan 1. Untuk buka menu geser ke sana, geser sana, geser sana. Itu cuy. Oke. Nah, di sini ada baterai untuk Google-nya. Ini besarnya berapa mAh ini? Ini baterai anu ya, kayak baterainya laptop lah, baterainya vapor gitu.
Aduh, kecil banget tulisannya cuy. 1800 mAh, 2 sel pastinya ya, karena ada 2 slotong baterai di sini. Kemudian ya ini motion sensornya, sticknya. Dan ini kita dapat ada USB Type. Ini apa namanya? Ini diopter ya. Ini untuk kaca buat kalian yang minus dan lain-lain. Ada tambahan di sini juga. Ada Type C, kita nggak perlu pakai karena di rumah banyak sekali kabel Type C. Oke, sama ikat kabel. Dapat apa namanya? Kunci L ya, kunci L sama baut-bautan. Ini untuk masang propeller ya cuy ya. Untuk masang propeller. Nah, ini dapat USB OTG Type C, yaitu nanti fungsinya untuk mirroring. Nah, ini ya dipasang ya, mirroring apa tampilan yang ada di Google-nya menuju ke HP atau ke unit lainnya, seperti mungkin ke layar monitor dan lain-lain. Nanti kita bisa mirroring by WiFi atau by kabel ya. Dan ini adalah kabel untuk unit powernya Google-nya. Jadi ditancepin ke baterainya ya. Dan kita hidupin, kita colokin ke port yang ada logo tanda petirnya di sini cuy. Kurang fokus ya. Nah, intinya gini lah. Oke, ini sebenarnya sudah terakit. Nah, itu tambahan teman ya, buat kalian yang mungkin punya mata minus atau bagaimana, pengaturannya ada diopter di sini ya. Ini di bawah ini untuk focusing, karena mata kiri dan kanan itu beda focusingnya ya. Kemudian kita bisa geser kanan kiri ininya, pengaturan diopternya ini. Nah, ini untuk kan lebar mata manusia agak sama ya tiap manusia ya. Mataku segini ya lebarnya ya. Nah, mungkin kalau matanya teman ada yang lebih lebar lagi, titik anunya agak dilebarin. Jadi untuk ngaturnya ada di sini ya. Oke, redusnya udah selesai. Jadi kalian kalau mau main ini ya harus dibawa sama baterainya, dikantongin. Ini penjelasan khusus buat para yang belum pernah main FPV ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah pilot FPV expert, jadi ya mungkin skip aja bagian ini. Bentar, saya timbang dulu ya. Kacamatanya berat apa enggak? Jelas ini lebih ringan ya, version 2 cuy. Baterainya gak usah dihitung karena baterainya akan dikantongi nanti ya sama kita ya. Beratnya 297 gram, gak berat sama sekali. Ini kondisi masih standar, belum dioprek pakai antena ORT, belum ya. Ini masih enteng banget. Tadi berapa? 294 gram, jadi gak sampai 300 gram. Kok sama baterainya? Ngapain sama baterainya? Baterai dikantongi kok. Kok sama baterainya 411 gram. Oke. Udah seperti ini aja. Nah, nanti kalau kita mau ngidupin ya, buka dulu gimbalnya pastinya, jangan sampai gak dibuka. Oh ya, ini teman-teman, di sini ada slot untuk memory card dan USB Type C untuk ngopi data atau nge-flash firmware dan lain-lain. Ini di sini, dan ini kecil banget ya. Kita buka ya. Kecil banget cuy. Bukan kecil, siapa namanya, susah sama propeller ya. Karena memang gimana pun juga kalau drone FPV itu kan slot memory card dan lain-lain, port USB itu kan dia lengket sama flight control ya, atau sama beberapa part lainnya ya. Jadi memang diusahakan untuk segencet mungkin tempatnya, efisiensi tempat. Nah, itu ada port di situ ya. Dan di sini ada sensor, jadi jangan sampai kalian lupakan. Di sini ada sensor di bawah dan tidak ada sensor depan ya. Ini gak ada sensor depan men. Jadi nabrak ya. Sensornya cuma di bawah. Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk stabilisasi ketika hovering. Dan ketika kita yang masih amatir, kita mau terlalu kencang, dia kan takut kita terlalu bawah dan nyerugup ya. Ini fungsinya sensor bawah agar menghindari hal demikian. Cuman saran saya buat kalian jangan terlalu terbang ngebut sambil nukik terlalu rendah sekali. Khawatir sensornya nggak membaca atau bagaimana, atau ada rumput-rumputan dan dia akan jadi oleng. Tapi kuat sih di Jayavata ini. Oh ya, by the way, setelah saya semalam pelajari, ini ada turtle mode atau mode kura-kura. Nah, mode kura-kura ini ketika drone-nya tersebut jatuh ya, dan dia geblak begini, aman kok. Asal jatuhnya tuh nggak ada sesuatu yang menimpa kameranya ya. Kalau jatuhnya gini masih aman, kamera terlindungi cuy. Saya kasih contoh ya. Nih, ini jatuh ini nggak nyentuh kameranya, nggak nyentuh kameranya loh cuy. Ya,
ketika kita gini pun nggak nyentuh kameranya, kecuali mungkin ada permukaan yang nggak begini. Nah, jatuhnya tuh begini, habis dah, tuing, rusak. Nah, turtle mode ini fungsinya ketika drone-nya jatuh, nyusap ya gini ya, dia kan mati. Kita aktifkan turtle mode-nya, wing, dia akan begini, kayak dia akan membalikkan diri dengan sendirinya. Nah, untuk bahas masalah menu-menu dalamnya, nanti saya akan lanjutkan ke video judul lain karena lumayan banyak menunya teman ya. Kalau saya habiskan segini nanti pasti akan kepanjangan durasinya. Jadi di video kali ini saya hanya menjelaskan sedikit aja apa aja yang didapat dan penjelasan sedikit bagaimana hardware-nya ini bekerja, dan nanti ada sedikit footage di saya tes di lapangan. Oke, ini ada di sekarang ini kita bahas remote-nya ya. Ini udah selesai belum ya? Ini karena banyak hal yang mau saya jelasin. Saya nggak pakai script, nggak pakai teleprompter, jadi saya jelasin apa ada yang saya lihat ini teman ya. Saya ulangi ya. Jadi di sini nggak ada sensor depannya. Kalian hati-hati aja. Ketika mau nabrak ya kalian harus rem atau kalian lepas tuasnya ini. Dan ini remnya pakem banget. Ngeremnya tuh ya ini kan ngegas ya. Ini ngegas. Nyeng. Kalau kita lepas mendadak, wih, dia langsung ngerem. Ngeremnya pakem banget. Cit. Baterainya ini, oh ya baterainya ini cuy. Ini pakai li-ion polimer ya. Li-ion polimer ini sama seperti yang dipakai baterainya mini series, kemudian Mavic 3 Pro. Wow, artinya apa? Artinya baterai ini awet, insya Allah gak akan kembung ya. Kalau gak akan kembung berlebihan sih bahasanya. Paling enggak dia akan jauh sangat lebih awet daripada baterainya si Phantom, Mavic Pro series dan lain-lain ya. Karena sampai sekarang belum ada pernah kejadian saya dengar baterainya mini series itu kembung. Nah, ini baterai yang dipakai ya. Baterainya kayak baterainya vapor lah, intinya baterainya laptop lah. Ini berapa sel ya? Kalau nggak salah ini 3 sel apa 4 sel ya. Tulisannya kecil soalnya cuy. Ini 2420 mAh, 35,7 Wh, dan voltasenya 17 voltase. Jadi ya sekitar 3-4 sel ini. 3-4 sel kurang lebih. Aduh. Kecil banget tulisannya. Dan apalagi yang mau jelasin untuk aircraftnya ya. Oh ya, mungkin yang belum tahu teman-teman pilot drone pemula seperti saya, ini adalah kategori masuk ke kelas 3 inch, FPV 3 inch ya. Nah, nanti saya akan jelasin kekurangan dan kelebihannya di video judul berikutnya ya, biar gak terlalu panjang. Sekarang kita masuk ke ini, langsung aja ya, ke motion controlnya ya. Kayaknya udah nggak lagi mau dijelasin sih. Ini materi plastiknya nih kuat sih. Kuat ya, kuat loh cuy. Banyak di video YouTube sampai geblak-geblak dan lain-lain, masih kuat sih. Cuman catatan ya, jangan sampai jatuhnya kameranya itu menimpa benda yang sekiranya kamera itu kena. Kalau cuma jatuh gini permukaan datar gak masalah, aman. Dia terlindungi gimbalnya. Sekarang kita ke motion sensor. Nah, di sini ada beberapa tombol ya. 1, terus kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang ini kalau ngidupin ada di sini cuy. Ya men ya, ada di sini ya. Oke. Sama lah sama semua produk DJI itu hampir sama. Tekan sekali dan tekan kedua kalinya itu agak lama baru on ya. On off, dan ini adalah tombol yang sini ya. Ini adalah akselerasi, tombol akselerasi ini untuk ngegas teman-teman ya. Ngegas, pelan aja, pelan sampai gas full. Wing. Nah, kalau kita langsung lepas kalian, tuh dia akan langsung ngerem mendadak ya. Kemudian di sini ada tombol kayak bergerigi, ini adalah tombol brake. Brake ini ketika kita tekan ya, ketika drone-nya dia terbang, nah, dia akan pause. Nah, kita gerak-gerakin joysticknya, dia akan diem drone-nya. Dan ketika kita pencet lagi, dia akan ngikutin. Kita gerakin gini, drone-nya akan ngikutin. Dan kalau kita tekan lama, titit, dia akan RTH drone-nya. Jadi untuk RTH tekan tombol ini teman, yang bergerigi. Kok nggak fokus ya? Nah, yang bergerigi. Nah, untuk yang tombol merah ini untuk hover, kita klik 2 kali ya. Titit. Nah, dia akan hover. Arming cuy. Arming itu artinya baling-balingnya tok yang berputar, dia belum terbang. Nah, untuk mau di take off kan, automatic take off, tekan tombol yang merah ini lama sekali. Sekitar adalah 3-5 detik. Dia akan hover setinggi 1-1,2 meter ya. Nah, kemudian kalau kita mau landing sama, kita tekan tombol yang merah ini, kita landing. Pastikan posisi landingnya itu sudah aman ya, karena kita kan pakai kacamata, nggak kelihatan, atau yang mesti buka kacamata dulu sih. Tekan yang lama juga, mungkin sekitar
3-5 detik baru dia akan landing. Nah, tombol yang bergerigi ini satunya kok nggak fokus ya. Nah, ini untuk ganti mode sport atau mode normal ya. Kita klik dia akan ganti sport mode, kita klik dia akan ganti ke normal mode. Kemudian di sini ada tilting. Nah, tilting ini untuk naik turunin gimbal, tapi gimbalnya tidak senaik turun ya seperti drone aerial ya. Dan ini ada tombol record, ini untuk foto atau video. Nah, untuk mengubah modenya nanti hanya bisa di Google-nya cuy ya. Oke. Kemudian udah, ini cukup bagi saya penjelasannya. Sekarang kita ke mode ke penjelasan ke Google-nya men ya. Antenanya masih standar begini dan dia pasti ada antena lain ya. 4 antena, 1, 2 dan 3, 4 itu di dalam ya. Di sini ada exhaust. Exhaust tuh kayak semacam lubang pembuangan panas. Ini ya. Ada ya ruang untuk pembuangan panas ya, karena lumayan panas banget. Anget ya ketika kita pakai terbang main. Nah, untuk kalian aktivasi di sini ada tombol. Di kacamata sini ada tombol tengah-tengahnya lensa. Ini untuk ketika aktivasi pertama kalian untuk binding tekan aja yang lama di situ ya. Di sini ada kayak ya diopter ya untuk kalian yang mata minus atau normal, sesuaikan aja dengan kalian karena setiap mata orang itu nggak sama ya men ya. Kemudian ada Type C, ada port untuk ngecas dan lain-lain, ada slot untuk memory card ya. Nah, tombol untuk mengatur buka pengaturan dan lain-lain hanya ada di sini. Bukan tombol sih, lebih ke gesture ya, gesture. Kalau kita swipe ke kiri muncul nanti menu apa-apa, nanti kita akan langsung praktekkan aja di lapangan ya. Mungkin yang video ini kita agak akan detail bahas menunya. Nanti kita akan bahas detail di video lain, yaitu yang masalah bahas menu lebih detail teman-teman, dan kelebihan serta kekurangannya. Oke, langsung aja kita ke lapangan, kita tes aja biar gak kepanjangan teoritisnya. Gak seru juga sih di dalam indoor terus ini. Oke, langsung aja kita ke lapangan ya. Oke, kita akan coba hovering dulu dengan ditekan 1, 2. Nah, dia hover. Kita tekan agak lama lagi tombol merahnya di sini, dia akan mulai mengangkat. Nah, jadi saya jauhin dulu ya. Kita belokinnya begini cuy, miring ya. Nah, dia akan belok ke kiri, kita akan ke kanan. Jadi bukan begini ya, bukan ya. Jadi harus miring begini. Oh ya. Ini saya baru pertama pakai motion controlnya ini. Ketika maju, tekan tombol ini. Ketika kita lepas, dia akan ngerem. Serot, ngeremnya pakem banget. Kita akan coba ngebutin ya, 1, 2, 3. Oh ya, untuk ke atas ini kita ke atas ini. Oh, dia ngangkat ya. Oke, ke bawah sama kita miringin begini. Nah, kalau mundur nggak bisa kayaknya. Mundur nggak bisa ya, jadi kita balikin dulu ke sini. Oke, kita langsung rekam ya. Ini jangan sampai gerak-gerak ini jelas pasti ini akan bergoyang teman-teman. Oke, kita akan coba gas pelan-pelan dulu untuk baru memulai. Ini saya baru pertama pakai ya. Ini saya akan nyoba ngejar ini bentar, lensanya agak kurang pas, tapi ini udah cocok nih. Ini saya ngebutin yang ini sebenarnya kalau di drone FPV ini masih level plus bisa hover ya. Kalau orang yang baru pertama main FPV dia pasti akan geleng-geleng begini kepalanya. Ya, ke sana. Ini di bawahnya kan ada sensor cuy. Nah, sensornya ini berguna untuk jaga-jaga biar dia nggak nyedelosor ya. Tapi kita jangan terlalu terbang rendah dan menukik ya. Ini kemungkinan nanti dia pasti akan mendelosor. Saya akan coba belusukan. Dan ini nggak ada sensor depan ya. Jadi kalian hati-hati. Kalian harus benar-benar kontrol sendiri. Oke, mantap. Aku baru pertama pakai langsung bisa cuy. Naik pohon coba iki. Oke, mantap seru. Saya nyoba ke anak-anak tuh yang kecepatan tinggi cuy.
Saya nggak berani terlalu rendah, takut dia losor, karena ini saya ngontrolnya nggak pakai stick ya. Masih agak sedikit baru, saya menggunakan ini. Wah, udah nggak main bola, keren cuy, asli. Ini masih kuat loh sinyalnya loh. Ini loh, 50 Mbps, 46 Mbps. Masih kuat sinyalnya. Ini recommended banget ya buat kalian yang baru mau mulai FPV, bisa langsung beli ini kalau banyak duitnya, atau bisa kalian pakai micin, teman ya, drone mikro ya. Teman, ini ada sedikit tambahan ya, lupa saya. Ini by the way, kalau kita pakai motion control, ini kita seperti main pesawat pesawat FPV, pesawat fixed wing FPV. Nah, karena kita nggak bisa muter seperti acro, cuy. Nah, jadi kayak kita gerak-gerakin. Ini saya belusuan, cuy. Sinyalnya masih kuat loh. Ya memang ini udah DJI Google 2 ya, bukan V2. Yang V2 itu kan berarti DJI Google 1 version 2, version 1 atau 2. Wih. Ada orang sih, tak naikin sih. Jadi ini saya masih baru baterai pertama, cuy. Nggak full. Dapat terbang berapa ya? 8 menit ada tadi, 5 menit mungkin. Ya ibaratnya saya masih amatir menggunakan ini, masih baru pertama, dan saya langsung bisa belusukan sih. Stop recording dulu. Stop recording. Oke. Ini saya nggak tahu, ini recording Google apa recording di aircraftnya, saya kurang tahu ya. Wah, jadi dengan harga segini, ini buat pemula banget yang baru pengen merasakan FPV, ini cocok banget cuy ya. Tapi kalau kalian yang benar-benar sudah main FPV dan sering main acro, minimal angle, itu ya kita merasa kayak turun skill, karena ini bang bener-bener kita dimanjakan banget. Gini doang kita udah bisa belusukan. Nah kalau kita pakai joystick itu kan ya bener-bener mau belok aja masih kombinasikan yaw bla 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 gini deh. Oke. Impresi pertama mungkin videonya cukup sampai sini dulu. Terima kasih buat Drone Gadget yang sudah support ini. Bagus cuy, keren cuy. Apalagi yang Google DJI versi yang 2 ini enteng ke kepala. Sampai sana aku masih masuk daun-daun, masih enak. Oke, nanti kita akan review lagi apa yang bisa kita review di judul berikutnya ya. Terima kasih buat yang nonton, buat yang beli nanti saya kasih link pembeliannya di bawah ini ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.